mana ketika datang bulan Ramadan ada setidak-tidaknya ada 4 tipe manusia. Yang pertama adalah ketika datang bulan Ramadan, dia tidak merasakan bahagia, dia tidak merasa senang, akan tetapi sebaliknya dia justru merasa sedih. Dan itu adalah salah satu yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang celaka, diberikan ampunan tapi dia tidak berbahagia. Kemudian tipe yang kedua adalah orang yang ketika datang bulan Ramadan dia berbahagia, dia senang, akan tetapi hanya berlaku pada 10 hari pertama saja. Semangatnya hanya berlaku pada 10 hari yang pertama saja. 10 hari yang kedua semakin turun semangatnya. 10 hari yang ketiga semakin turun semangatnya. Kemudian tipe manusia yang ketiga ketika datang bulan Ramadan adalah dia yang ketika didatangkan bulan Ramadan dia semangat pada 10 hari pertama. Kemudian di 10 hari yang kedua dia turun semangatnya. Dia malas-malasan, sudah tidak nampak lagi di masjid. Akan tetapi di 10 hari yang ketiga, di 10 hari yang terakhir dia kembali lagi ke masjid, dia semangat lagi. Akan tetapi hanya di malam-malam ganjil, hanya untuk memburu malam Lailatul Qadar saja. Kemudian tipe orang yang keempat adalah ketika dia datang bulan Ramadan, didatangkan bulan Ramadan, dia menjumpai bulan Ramadan tersebut, dia merasa bahagia dan semangat pada 10 hari yang pertama. 10 hari yang kedua tambah semangat lagi. 10 hari yang ketiga tambah semangat lagi. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti halnya yang dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan min nawafil hasanah al-hasanati ba'daha, yang artinya adalah tanda bahwasanya amalan yang diterima dia akan meninggalkan bekas, yaitu semangat untuk meninggalkan amalan pada amalan-amalan selanjutnya. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin di antara kita ada yang termasuk dari ketiga golongan yang pertama tadi, dan ini dikhawatirkan kata Ibnu Rajab, dikhawatirkan adalah ketika pada bulan Ramadan amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Dan pada 10 hari yang terakhir Rasulullah SAW melakukan amalan yang tidak dilakukan pada 10 hari pertama dan 10 hari kedua. Yaitu yang pertama adalah beliau mengencangkan sarungnya, beliau tidak mencampuri istrinya. Kemudian beliau memanjangkan malamnya, yang mungkin sholat tarawihnya, sholat malamnya sampai jam 9, beliau panjangkan sampai jam 10, sampai jam 11. Kemudian yang ketiga adalah beliau membangunkan keluarganya lebih awal dari tahun sebelum-sebelumnya. Mungkin dibangunkan setiap harinya setengah 4, mungkin sudah dibangunkan jam 3 atau bahkan setengah 3 untuk meningkatkan kualitas ibadah yang kurang pada 10 hari yang pertama dan 10 hari yang kedua. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke Masjid Nabawi, ketika beliau hendak naik mimbar, karena mimbarnya itu ada 3 anak tangga, setiap beliau naik satu tangga dengan tangga yang lainnya beliau mengucapkan amin. Tangga yang pertama beliau mengucapkan amin, tangga yang kedua beliau mengucapkan amin, dan tangga yang ketiga beliau mengucapkan amin. Lantas para sahabat bertanya kepada Rasulullah, mereka kebingungan, ya Rasulullah, doa apa yang kamu panjatkan? Doa apa yang kamu panjatkan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, sungguhnya tadi ada malaikat Jibril yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jamaah sekalian, yang mendoakan adalah malaikat yang paling mulia, dan yang mengaminkan adalah manusia yang paling mulia. Yang pertama adalah celaka bagi dia yang diberikan kesempatan untuk menjumpai orang tuanya yang sudah sepuh, yang sudah mungkin 70 tahun, yang mungkin sudah 80 tahun, akan tetapi dia tidak bisa masuk surga karenanya. Padahal ini adalah golden time, kesempatan emas untuk membahagiakan orang tua,
kesempatan emas untuk masuk surga dari jalur birrul walidain. Kemudian Rasulullah SAW mengaminkan, celakalah mereka. Kemudian naik ke tangga yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya tadi malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, celaka bagi siapa saja yang menjumpai bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan kesempatan untuk mengampuni hamba-hambanya di siang maupun di malam harinya. Bukankah ketika kita berpuasa dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan iman dan mengharapkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan ampunan kepada kita. Kemudian di malamnya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kita bersolat, kita melakukan sholat malam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunannya di siang hari maupun di malam hari. Allah memberikan ampunannya. Kemudian di tangga yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya dari malaikat Jibril berdoa kepada Allah, celaka bagi siapa saja yang ketika disebutkan namamu dia tidak bersolawat kepadamu. Namun yang garis bawah di sini adalah yang ketiga, di tangga yang kedua. Di tangga yang kedua Rasulullah SAW mengabarkan, celaka bagi siapa saja yang menjumpai bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunannya. Maka pada pembahasan bulan Ramadan ini bukan hanya ketakwaan saja, akan tetapi kecelakaan bagi siapa saja yang menyia-nyiakan bulan Ramadan tersebut. Aku berwajib wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.